Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Netiu? Semoga kalian tetap semangka ya. Apa itu semangka? Semangat karena Allah. Bagaimana keadaannya? Masih tetap cerah ceria seperti hari ini yang cerah ceria? Oh pasti dong, anak-anak Netiu mah keren-keren. Ya, Netium, tadi kalian sudah menonton film Recovery Series? Sudah dong ya. Tentang apa sih film Recovery Series itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, tadi film Recovery Series itu menceritakan tentang meminta maaf dan menerima permintaan maaf. Tuh. Kita semua pasti pernah berbuat salah ya, baik itu yang disengaja atau mungkin yang tidak disengaja. Contohnya gimana Bu yang tidak disengaja? Ya mungkin tanpa kita sadari, mungkin ketika kita menendang bola terkena temannya sehingga temannya kesakitan, padahal kita tidak bermaksud untuk menendang ke temannya itu. Kita bermaksud menendang bola ke gawang, tapi ternyata bolanya bergulirnya mengenai teman seperti itu. Atau mungkin ketika kita jalan tanpa sengaja kita menabrak teman atau menabrak orang lain sehingga orang lain mungkin bisa jadi kesakitan atau kaget gitu. Itu kan tidak disengaja ya. Kalau yang disengaja mungkin kalian bisa tahu sendiri ya, apa saja sih. Ketika kita tanpa sengaja atau mungkin disengaja berbuat salah kepada orang lain, ada baiknya atau sebaiknya memang kita meminta maaf. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, tidak perlu takut juga untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan. Ya, hanya anak pemberani, hanya anak yang hebat yang mau meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Begitu. Lalu, jika ada yang meminta maaf, maka kita pun harus memaafkan dong. Nah, tapi jangan sampai juga ketika kita memaafkan gini, ya udah deh aku maafin kamu, soalnya kamu udah berbuat gak baik sama aku. Atau jangan pula kita tidak mau maafkan orang lain ya. Aku tidak mau maafin kamu, habis kamu jahat aja sama aku. Sedangkan nih Allah berfirman, Allah mengatakan nih dalam Al-Quran nih udah jelas-jelas di surat Al-Baqarah ayat 263 bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik tuh daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Tindakan itu adalah perbuatan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Dalam Al-Quran saja sudah jelas nih, ketika ada yang meminta maaf kepada kita, maka kita pun harus memberikan maaf ya. Ingat Rasulullah saja ketika dalam menyebarkan agama Islam, beliau diperlakukan tidak baik dengan orang-orang gitu, tapi beliau memaafkan. Kita harus mencontoh kita harus mencontoh perilaku Rasulullah ya anak-anak. Nah, bagaimana ya cara meminta maaf yang baik dan benar agar orang mau memaafkan kesalahan kita? Seperti apa ya? Yang pertama kita harus bersungguh-sungguh. Seperti apa bersungguh-sungguh itu? Bersungguh-sungguh itu jika kita ingin meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, yang baik sengaja atau tidak sengaja, kita harus ikhlas, harus siap gitu, bahwa ya saya mau minta maaf nih. Begitu. Yang kedua, kita menggunakan bahasa atau kalimat yang santun. Seperti apa bahasa atau kalimat yang santun? Coba kita bandingkan dua kalimat permintaan maaf yang akan Bu Eming sebutkan. Yang pertama,
Ih, maafin ya, aku nggak sengaja. Dan yang kedua, temanku, maaf ya, aku tadi tidak sengaja menabrakmu. Tadi aku sedang berlari dan tidak melihat ada kamu di depan aku. Nah, dari dua kalimat yang tadi Weming sebutkan, keduanya sama-sama meminta maaf, betul? Betul. Keduanya sama-sama meminta maaf, hanya saja kalimat yang pertama diucapkan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak menggunakan bahasa yang atau kalimat yang santun. Yang santun itu apa? Yang sopan. Masa meminta maaf, maafin ya, aku nggak sengaja. Nah, kira-kira kalau kita meminta maaf seperti itu, baik atau tidak? Tidak ya. Nah, kalimat yang kedua, kita meminta maaf dengan kalimat yang santun. Temanku, maaf ya, aku tadi tidak sengaja menabrakmu. Ketika aku berlari, aku tidak melihat ada kamu di depan aku. Aku janji deh nanti lain kali kalau berlari aku akan lihat-lihat ya. Nah, ketika kalimat yang kedua meminta maaf ini lebih sopan dan lebih santun dan terdengar lebih bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Dan yang ketiga, ketika kita berbuat salah pada orang lain, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu. Bu Ami yakin sih ya, anak-anak Netium ini kan anak-anak yang soleh dan solihah ya. Pasti kalian bisa minta maaf dengan cara yang baik, bersungguh-sungguh, dan menggunakan kalimat yang sopan. Oke, alhamdulillah Netium, pembelajaran kita atau penjelasan Bu Emi hari ini sudah selesai. Mudah ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian silakan kerjakan worksheetnya, baca instruksinya atau perintahnya dengan teliti. Lalu yang ketiga, kerjakan dengan teliti. Periksa kembali ya. Oke, kalau hari ini kita belajar mengenai permintaan maaf, insya Allah besok kita akan membahas mengenai permintaan tolong. Ya, sampai bertemu lagi anak-anak Netium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.